معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحضر لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام، إذا صعد الخطيب على المنبر أنشدوا أثابكم الله واسمعوا عجركم الله وأطيعوا رحمكم الله، أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wansurna ala iqamati ad-din, rabbihim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qadir, al-halimis satir, alladzi laisa libtidaihi awwalu wala lintihaihi akhir. Subhanahu wa ta'ala wa huwal malikul qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunajji qailaha min haulil maqabir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi takhadahu Allahu min afsahil fadaili wa ahsanil anasir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil akhir wa sallama tasliman katsira.
Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari yang berbahagia ini, di hari fitri ini, kita bersama-sama Allah masih berikan kita kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut di pagi hari ini kita bersama-sama dapat keluar dari rumah kita masing-masing, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri. Tentunya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menceritakan bahwa di pagi hari Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta mengumpulkan para malaikat, lalu Allah Subhanahu wa taala bersaksi di hadapan malaikat-malaikat tersebut, wahai para malaikat, saksikan oleh kalian bahwasanya saat ini umat Muhammad yang keluar dari rumahnya masing-masing menuju di mana dilakukannya salat Idul Fitri, saksikan oleh kalian bahwa aku mengampuni dosa-dosa mereka. Semoga kita semua dengan langkah dan niat semata-mata karena Allah melaksanakan salat sunnah Idul Fitri ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beriringan salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan segenap umatnya termasuk kita yang hadir pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua, bahkan juriyah atau keturunan kita, Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang cinta kepada Rasulullah dan mendapatkan cintanya dari Rasulullah, dan nanti di akhirat ataupun di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya sebagai khatib di pagi hari ini berwasiat, marilah kita bersama-sama senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan iman dan ketakwaan kita setelah kita digembleng di dalam satu bulan Ramadan. Marilah senantiasa kita jaga keimanan dan ketakwaan kita, senantiasa berusaha melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh bulan Ramadan, bulan yang mulia telah berakhir. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling agung dan bulan paling tersohor di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan itu ada sebagian orang yang mendapatkan keuntungan dan ada pula yang mendapatkan kerugian. Orang-orang yang mendapatkan keuntungan adalah mereka orang-orang yang beriman, yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh dengan penuh keimanan, keikhlasan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa di siang harinya menahan lapar dan dahaga, di malam harinya dia berzikir kepada Allah, ingat selalu kepada Allah, melaksanakan salat tarawih, tadarus Al-Quran. Maka inilah termasuk orang yang beruntung. Adapun orang yang merugi adalah ketika bulan Ramadan telah berakhir tetapi ia merusak kesucian bulan Ramadan
siapapun yang berpuasa hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, segala larangan Allah dia lakukan di bulan tersebut, seperti matanya memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah, telinganya digunakan untuk mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan ia berusaha melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ia membiarkan hatinya bergejolak untuk menikmati kenikmatan dunia, sehingga ia menghabiskan malam harinya di bulan Ramadan dengan permainan dan hiburan belaka, sehingga ia tidak mendapat rahmat yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ia termasuk orang yang rugi karena ia tidak sering membaca Al-Quran, bahkan tak pernah membaca Al-Quran selama di bulan Ramadan. Ia tidak mau bermunajat sebanyak-banyaknya kepada Allah dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Pokoknya orang yang demikian adalah termasuk orang yang merugi, karena ia hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga. Tetapi siapapun yang merugi di bulan Ramadan pada tahun ini, ternyata Allah masih memberikan kehidupan kepadanya, memberikan kesempatan kepadanya. Oleh karenanya Allah memberikan kesempatan ini, janganlah kita sia-siakan. Berusahalah sekarang bangkit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah, meningkatkan keibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah ia berputus asa. Janganlah kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53. Sebaiknya ia segera mengejar pahala-pahala kebajikan yang telah terlewati, meningkatkan ibadah kepada Allah. Hendaknya ia menghitung dirinya, menyayangi orang-orang yang lemah, berjuang di jalan Allah dan karena Allah, serta menundukkan nafsunya karena perintah Allah. Hendaknya ia membiasakan berpuasa pada hari-hari yang lain, seperti hari Senin dan hari Kamis, sering membelanjakan hartanya untuk kepentingan saudaranya, kepentingan agamanya, sering membaca Al-Quran, memperbaiki perilaku dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, sehingga jika bulan Ramadan berikutnya datang, ia telah menjadi seorang muslim yang baik untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak lagi melaksanakan keburukan-keburukan apapun seperti yang pernah diperbuat pada bulan Ramadan sebelumnya. Karena Allah sangat bergembira, Allah sangat senang kepada orang-orang yang bertobat kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi abrahu bi 'abdihi taib min ahadikum wa qad adalla rahilatuhu fanama fa idan hiya qa'imatun ala ra'sih. Allah sangat bergembira kepada hamba-hambanya yang bertobat kepadanya
Bahkan dia lebih bergembira dari seorang yang kehilangan untanya kemudian ia tertidur, tetapi setelah ia bangun dari tidurnya tiba-tiba ia mendapatkan untanya telah berada di atas kepalanya. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seorang muslim yang berpuasa Ramadan dengan baik seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah, maka perutnya, farjinya, seluruh anggotanya, panca inderanya semuanya dipergunakan untuk berpuasa karena Allah semata. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu sabdanya bahwa orang yang berpuasa dengan baik maka ia akan diberi dua kesenangan, seperti yang disebutkan dalam satu hadis, lis-shaimi farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Seorang yang berpuasa akan mendapat dua macam kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika ia berbuka puasa dan kegembiraan ketika ia bertemu dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bergembira ketika ia berbuka puasa, apakah yang dimaksud setelah ia berpuasa satu hari menahan lapar dan dahaga, lalu ia memuaskan makan minumnya seperti sebelum ia berpuasa? Tidak demikian. Bukanlah demikian yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal seperti itu sangat jauh dari yang diharapkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah SAW senantiasa mendidik umatnya hingga menjadi orang-orang terbaik untuk dicontoh oleh umat-umat lain, seperti yang disebutkan dalam salah satu sabdanya, al-mu'minu ya'kulu fi ma'i wahid wal kafiru ya'kulu fi sabati ab'a. Seorang mukmin hanya makan sebanyak satu usus, sedangkan orang kafir selalu makan sebanyak 7 usus. Apakah kita mengira bahwa penafsiran bergembira ketika ia berbuka dengan makan minum sebanyak-banyaknya? Bukan demikian yang dikehendaki Rasulullah, tetapi beliau Rasulullah SAW melatih orang-orang yang berpuasa agar mereka dapat mengendalikan nafsunya setiap saat. Itulah hasil dari ibadah puasa di bulan Ramadan, sehingga setiap orang dapat memperbaiki dirinya masing-masing agar kegembiraan itu dapat dirasakan oleh dirinya, masyarakatnya, umatnya, dan semua orang. Adapun kegembiraan yang dirasakan oleh dirinya adalah ketenangan, perasaan aman, dan giat beribadah karena Allah semata, sehingga ia tidak menilai apapun lebih tinggi dari kekuasaan Allah. Agar dirinya hanya butuh kepada Allah. Ia percaya bahwa dirinya tidak mempunyai apapun kecuali hanya Allah, dan ia merasa bahwa apapun yang ia miliki adalah pemberian Allah, dan ia wajib menafkahkan kelebihan hartanya untuk orang-orang yang lemah, janda-janda, anak-anak yatim, dan orang-orang yang butuh pertolongan. Pokoknya setelah ia berpuasa Ramadan, maka dirinya menjadi seorang yang dermawan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasr ayat 9. Firman Allah di atas mengisyaratkan bahwa siapapun yang terhindar dari perasaan kikir, maka ia akan menjadi orang yang beruntung. Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamkutu syahra wa syahraini wa ma yuqadu fi buyutihi nar wa lamma sa'ala as-sahabatu an ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ummahatil mu'minin hina idin qalat al-aswadani at-tamru wal ma'.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiam diri selama sebulan atau 2 bulan di dalam rumahnya tanpa menyalakan api sedikit pun, artinya tidak memasak apapun. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, lalu apakah yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para istrinya pada waktu itu? Jawab Siti Aisyah, hanya buah kurma dan air. Subhanallah, manusia yang termulia di sisi Allah seperti Rasulullah. Beliau Rasulullah merasa cukup makan buah kurma dan minum air selama 2 bulan berturut-turut. Padahal umatnya tidak pernah merasa bahagia kecuali jika mengkonsumsi berbagai macam makanan dan minuman. Sungguh keadaannya sangat bertentangan. Andai kata kehidupan semacam itu dilakukan oleh setiap muslim, pasti mereka akan merasa tidak puas dengan kehidupan yang prihatin seperti itu. Adapun yang dimaksud kegembiraan seorang muslim dalam dirinya, yaitu ketika ia menjaga puasanya dengan baik, sehingga kebiasaan baik yang biasa ia lakukan di bulan Ramadan, maka kebiasaan itu akan terus ia jalani. Ia akan mengendalikan nafsunya dari segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mengurangi makan dan minumnya, suka menafkahkan hartanya dan menyambung tali persaudaraan. Akan menyayangi orang-orang miskin, akan memperbanyak membaca Al-Quran, akan mengisi waktu-waktu luangnya untuk beribadah dan berbuat amal kebajikan. Itulah arti kegembiraan yang sebenarnya. Sehingga setelah bulan Ramadan berakhir, maka orang muslim itu menjadi seorang yang sempurna, dermawan, tidak kikir, menyayangi saudara-saudaranya, senang membaca Al-Quran, tidak menentang petunjuk Allah. Bahkan ia menjadi seorang yang suka berkorban kepada sesama muslimnya. Maka dengan cara itu umat Islam akan gembira dengan orang tersebut, sehingga di akhirat kelak akan mendapat pahala yang menyenangkan hidupnya di akhirat. Adapun yang dimaksud kegembiraan seorang muslim di tengah masyarakat adalah setelah ia beribadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan semata-mata karena Allah, maka ia senantiasa mengasihi sesama muslimnya, rela mengorbankan sebagian hartanya untuk menyenangkan orang-orang lemah. Pribadinya bersikap rendah hati ketika berkumpul bersama orang-orang miskin, karena ia menganggap orang-orang miskin sebagai saudaranya. Maka dengan cara itulah tercipta suatu kepribadian yang dapat dijadikan suri tauladan bagi masyarakatnya, karena ia selalu mengikuti petunjuk Allah. Karena itu hendaknya mereka bergembira dengan perilakunya yang telah terbiasa dalam keadaan yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kegembiraan seorang muslim dengan umatnya adalah ketika hatinya merasa bahwa umat Islam yang jumlahnya sangat besar itu telah berhasil mendapat ridho Allah, karena ia telah melatih dirinya untuk mentaati perintah Allah selama sebulan penuh. Ketika ia berpuasa di bulan Ramadan, dan setiap muslim akan merasa dekat dengan Allah, sehingga kehidupan umat Islam senantiasa terjamin keamanannya, persatuannya dan persamaannya di bawah pimpinan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kegembiraan yang diperoleh seorang muslim setelah ia berbuka adalah ketika ia bertemu dengan Allah di hari akhirat. Kiranya tidak seorang pun yang dapat menggambarkan betapa gembiranya seorang mukmin ketika ia disambut oleh Allah dengan rahmat dan ridhonya di hari kiamat kelak. Karena itu Allah sangat menghargai orang-orang yang berpuasa, seperti yang disebutkan dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu amal ibni adam lah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Semua amal kebajikan putra Adam hanya untuknya sendiri kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya ibadah puasa hanya karenaku dan akulah
yang akan memberi balasannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta, Dia maha kaya dan maha terpuji. Meskipun demikian, Dia mengatakan, akulah yang akan memberi balasannya. Tentunya jika seseorang mengerti atau mendengar bahwa yang akan memberi balasannya adalah seorang kaya, dan balasan itu akan diberikan kepada seorang yang miskin, ketika si miskin mendengar berita itu, tentunya hatinya sangat bergembira, karena ia percaya bahwa ia akan mendapat balasan yang luar biasa besarnya. Demikian pula jika yang mengatakan itu seorang kepala negara, apabila jika yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik langit dan bumi, yang memberi rezeki kepada siapapun tanpa perhitungan, Dia bisa memberikan karunia-Nya kepada siapapun, lalu Dia akan memberikan balasannya sendiri kepada setiap mukmin yang berpuasa hanya karenanya. Tentunya gambaran itu tidak dapat dibayangkan oleh setiap mukmin. Pokoknya setiap mukmin akan gembira ketika ia menghadap Allah, dan Allah akan meridhoinya, akan memberi pahala ibadah puasanya, di mana ibadah puasanya tersebut dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bulan Ramadan telah terlewati, kita masih ada kesempatan. Allah masih berikan kesempatan buat kita beribadah kepada Allah. Bagaimana kalau kita hidup di Palestina, saudara-saudara kita sulit beribadah, sedang beribadah mereka dibunuh oleh orang-orang kafir. Kita hanya bisa mampu berdoa, semoga mereka meninggalkan alam dunia dalam keadaan husnul khatimah. Makanya marilah kita mensyukuri apa yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan hidup ini adalah kesempatan yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita. Mumpung Allah masih berikan kesempatan, walaupun mungkin waktu di bulan Ramadan kemarin kita sibuk dengan dunia kita sehingga kita lupa, kita masih ada kesempatan. Ayo kita bertobat kepada Allah, berusaha melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, cari pahala sebanyak-banyaknya, dan senantiasa sibukkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk apapun kita bekerja, sesibuk apapun kita beraktivitas di alam dunia, jangan pernah kita meninggalkan Allah, jangan pernah kita melupakan Allah, terutama sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan, karena itu modal buat kita. Semoga kita yang hadir ini betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah, sehingga kita bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kalau kita sudah disucikan oleh Allah daripada dosa, berusahalah kita untuk menahan diri, jangan sampai kita melakukan itu kembali. Karena yang namanya iblis laknatullah, di hari ini mereka sama-sama berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menggoda manusia kembali agar manusia itu berbuat maksiat. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang merupakan rekayasa daripada setan laknatullah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhish syariah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ulaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wattabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir wa anta khairur rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, khususan alladzina fi baladi Israel. Allahumma damil yahuda wan nasara wa syatir samlahum wa fariq jam'ahum. Allahumma ansur mujahidina ala a'daina a'da ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana qasadnaka wa antal karim, da'awnaka wa antal azim, rajawnaka wa anta rabbul alamin, nadainaka wa antar rahmanur rahim. Faya rabbirham abdan nadaka wa laysa lahu siwak. Allahumma ksifil ghummata 'anil ummah, Allahumma asrif 'annal waba'a wal bala, isfina shifaan tammah wa 'afina fi abdanina wa akhrijna mimma nahnu fihi minal hammi wal huzni wal karab. Fa antallahu alladzi la yaruddu sa'ilah wa antallahul qadiru ala tagril halil ahsani wa antallahu alladzi du'a ajab. Ya man yaqulu li syai'in kun fayakun, antarhamal bilada wal ibad. Allahumma ltuf bina fima jarat bihil maqadir, irhamna rahmatan wasi'ah, irhamna rahmatan wasi'ah, irhamna rahmatan wasi'ah, warzuqna afiyatal abdan wa nuril absar. Ya karim
ya Rahim, ya Alim, ya Rabbal Arsyil Azim, ya Qadiyal Hajat, ya Kasibal Qurabat, ya Mujibud Da'wat, ya Ghafiraz Zallat. Na'udzubika Allah min zawali ni'matik wa tahuli afiyatik wa bujati niqmatik wa jami' suhtatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini, di pagi hari ini, di hari yang suci ini, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan ampuni pula dosa orang-orang tua kami, ibu bapak kami. Mereka telah berjuang untuk kami, mereka telah berkorban untuk kami, terutama ibu kami yang telah mengandung kami selama 9 bulan dengan susah payah, melahirkan kami dengan susah payah, merawat kami dengan penuh kasih sayang dan kesabaran sehingga kami dewasa ini. Ya Allah, kami belum sempat untuk berbakti kepadanya. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin sebanyak apapun harta yang kami miliki, kami tak akan mampu untuk membalas kebaikan mereka. Kami hanya mohon pada hari ini ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami, ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang saat ini masih Engkau berikan kesempatan hidup ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, taat ibadah kepada Engkau ya Allah. Andaikan meninggalkan alam dunia dalam keadaan husnul khatimah, berikanlah kesempatan kami untuk berbakti kepadanya ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah kembali ke pangkuan Engkau ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni dosanya, luaskan kuburnya, terangkan kuburnya, tempatkan di tempat yang termulia di sisi Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.